Bikers subuhan 2,5%. Apa ini? Jangan lupa bayar zakat. Itu dia. Subuhan. Subuhan itu artinya dia subuh aja datang. Zuhur, asar tak ada. Maksudnya sedangkan subuh aja dia datang, apalagi zuhur. Itu maksudnya. Ini merah putih untuk menunjukkan bahwa anak-anak kalau sudah ke masjid jangan ragu tentang kecintaannya pada NKRI. Jangan curigai mereka mau mendirikan negara Islam. Mereka tetap cinta Pancasila. Apa yang terjadi belakangan ini membuktikan Allah sekedar mau menunjukkan siapa sebenarnya yang cinta pada NKRI, siapa yang benci pada NKRI. Takbir. Nih, sholat subuhnya rajin, beribadah, anak muda, pakai jaket. Jadi kalian kalau pakai motor itu tolong pakai jaket. Karena ada beberapa orang, syukron, terima kasih. Ada orang setiap dia pergi koran diletaknya di depan. Tak mau pakai jaket. Dimasukkannya koran. Rupanya sakit paru-paru. Pas diperiksa ronsen di rumah sakit, nampak koran. Masuk koran itu ke dalam. Jadi pakai jaket, pakai helm. Jangan macam ustadz yang semalam pakai trail tuh, tak pakai helm. Itu tak betul, yang kalian ikut. Harus pakai helm. Pakai helm, yakinkan bunyi klik baru jalan. Nah, klik baru jalan. Tapi coba juga buka. Karena saya pernah waktu diundang sama anak-anak muda, Ustadz, nanti dari hotel ke tempat acara Ustadz pakai motor ya. Oke. Oke lah. Klik dulu Pak Ustadz. Iya, klik. Wah, sampai di lokasi tak bisa dibuka. Gawat. Sebetulnya tak berarti masalah, tapi karena live viral jadi masalah. Paksa diambil pisau. Begitu cabut saya campakkan helm. Ingat sampai sekarang. Trauma saya. Tolong anak-anak muda bikers kalau ngundang saya, kalian setel dulu helm itu. Begitu juga mesinnya, businya segala macam. Jangan sampai udah diengkol kita udah gaya, mati mesin. Aduh. Bagaimana hukumnya kegiatan ilmiah dokter disponsori pabrik obat? Pabrik obat menyediakan duit 100 juta, dibuat acara ilmiah, seminar, lokakarya segala macam, atau acara agama yang menyelenggarakan dokter. Di mana letak haramnya? Mungkin akan terjadi kolusi, nepotisme, kecurangan, penilaian tidak lagi normal. Dikhawatirkan terjerumus dalam gratifikasi. Makanya suatu ketika sahabat Nabi mengutip zakat dari Yaman. Ketika barang-barang zakat dibawa, kambing, onta, lembu, ini kambing untuk zakat, ini kambing saya. Kata Nabi, kok ada kambing zakat, ada kambing saya? Kok dapat kambing dari mana? Hadiah. Kata Nabi, seandainya kau duduk di rumah makmu, di rumah bapakmu, mungkinkah ada orang ngasih kambing? Tak ada. Dia dapat kambing itu karena jabatan. Dikhawatirkan ke depan penilaian dia tidak lagi normal. Sebelum dapat hadiah kambing, periksanya. Berapa kambing? 40 ekor. Satu. Berapa unta? 5 ekor. Satu kambing. Tapi setelah dapat hadiah, mulai tak normal lagi. Berapa? Mau kasih lah, nggak kasih nggak apa-apa. Makanya segala penilaian kalau sudah datang ke Indonesia rusak. Tim-tim independen penilaian rusak gara-gara gratifikasi. Dibuka atas, pertama kali datang tegas, berapa ruangan, berapa ini. Begitu dapat lempuk durian, gratifikasi merusak. Jadi kalau masuk dia dalam kelompok gratifikasi bisa haram. Tapi kalau pandai tidak merusak, gimana caranya tidak merusak? Teknisnya ya diatur. Ini ada sekelompok orang yang menerima dan dia bukan tim penilai, dia bukan tim pemeriksa, dia tidak ada kait-mengait dengan keputusan dan dapat, kalau bisa disiasati, laksanakan. Tapi kalau merusak etos kerja, masuk dalam kategori riswah sogok,
la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi, yang menerima sogok, yang mendapat sogok, maka dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kami Pak Ustaz selamat? Lanjutkan. Tak selamat, stop. Masya Allah. Selama saya hidup jadi ustadz baru inilah pertanyaan sekaligus ada kayu gaharunya. Ini kayu gaharu. Saya dari Majelis Taklim Nurul Huda, Desa Gudang, Kecamatan Simpang Rimba. Ini ada bingkisan berupa gaharu asli dari Bangka Belitung. Jazakumullahu khairan. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu fakafi'uhu, balaslah. Siapa yang buat baik pada engkau Abdul Somad, balaslah. Gimana saya mau membalas dia pakai, berapa lama saya mesti nanam kayu gaharu? Fa illam tajidu, kalau kau tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakan yang ngasih ini. Apa doanya? Jazahullahu khairal jaza, semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Saya minta doa Pak Ustaz, udah aku bacakan dah, sudah diaminkan jamaah. Karena saya baru belajar mendalami agama, namun karena saya baru belajar sering mengalami kendala-kendala dalam proses belajar, mudah-mudahan dengan doa Pak Ustaz proses belajar saya lebih lancar. Allahumma faqihu fiddin. Anak-anak muda yang baru hijrah ini dalamkan agama mereka ya Allah. Waftah lahum futuhal arifin, bukakan pintu hati mereka sebagaimana telah kau bukakan kepada para wali-walimu ya Allah. Waj'alhum min warathati anbiya'ika, jadikan mereka menjadi pewaris para nabimu ya Allah. Wadkhilna ma'ahum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, masukkan kami bersama mereka dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kertas yang lain boleh hilang, yang ini jangan. Saya selalu bangun sholat tahajud, tapi seringkali tertidur di tengah sholat sehingga lupa rakaat ataupun bacaan. Tapi saya selalu berusaha untuk bangun Pak Ustaz. Apakah sholat saya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang wajib sholat itu baligh, berakal. Ada yang baligh tapi tak berakal, maka ini termasuk tak berakal. Karena akalnya hilang. Orang yang akal hilang itu tiga. Anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Jadi waktu mau cuci muka wudhu itu, cuci bersih-bersih, gosok-gosok kepala ini, ayatnya jangan terlalu panjang. Udah tahu ngantuk berat, dibaca pula Yasin. Itu tidurlah. Baca qul huwallah, inna a'tayna wal asri. Nah itu. Tapi kalau qul huwallah pun tertidur juga, ini parah betul ini. Orang yang cepat, orang yang banyak tidur itu dua kemungkinan. Pertama, kurang gizi. Kedua, diganggu setan. Oleh sebab itu baca-baca banyak auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, auzubikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainil lammah. Untuk gizi banyak-banyak makan minyak ikan. Banyak-banyak minum madu. Bagaimana pandangan Islam suntik botox mengurangi kerutan yang tak bersifat permanen, bertahan 6 bulan? Tak boleh mencabut uban, karena uban itu nanti di akhirat akan menjadi cahaya. Lama saya berpikir, uban kok cahaya? Kenapa uban tak boleh dicabut jadi cahaya? Baca hadis, jangan baca hadisnya, baca syarah penjelasannya. Rupanya dengan melihat uban di cermin, ingat tua, ingat mati, bertambah takut, bertambah amal. Makanya dengan bertambah takut, bertambah amal, maka akan menjadi cahaya. Itu rupanya korelasi uban dengan cahaya. Apa hubungannya dengan kerut? Kerut sama uban juga sama, mengingatkan bahwa kita sudah tua. Saya dulu waktu muda tak ada ini. Saya tengok foto-foto saya yang lama waktu di Mesir, ganteng juga. Saya sudah tua. Tapi dengan tua ini kita sadar bahwa sudah tua, bahwa kita ini akan mati. La'ana Rasulullah SAW al-wasimat, la'anallahu al-wasimat. Hadisnya riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahu al-wasimat, Allah melaknat perempuan tukang buat tato. Wal mutasimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, apa ini? Alis.
mencabut alis, mencukur alis. Wal mutafallijat, gigi. Karena orang kalau sudah bertambah tua, bertambah giginya. Bukan gigi itu bertambah panjang dia. Maka gigi itu dia taati. Zaman dulu orang kalau mau nikah tak ada pakai akte kelahiran. Sama macam mau beli sapi kurban, kambing kurban. Gimana kita tahu umur kambing itu sudah 2 tahun? Tengok giginya. Orang pun juga tengok giginya. Mau taati gigi. Wal mughayyirat, yang nomor 5. Merubah ciptaan lil husni, karena untuk mempercantik. Kalau merubah ciptaan dari yang tak layak menjadi layak. Ibu bapak dokter yang gigi, tukang pasang kawat gigi, jangan sangka itu perbuatan haram. Ada memang dia perlu. Ada orang ini kalau dia senyum sama kita 3 hari kita tak bisa tidur. Nah, itu memang perlu dibetulkan, perlu luruskan, diperbaiki. Tapi kalau hanya untuk gaya-gaya aja, hari Senin pink, hari Selasa hijau, ini mubazir, perbuatan saudara setan. Oleh sebab itu maka kira-kira suntik botok mengurangi kerutan ini termasuk yang mana nih? Masuk kategori nomor 5, mughayyirat lil husni, merubah untuk mempercantik-cantik saja. Sebetulnya saya tengok-tengoklah, dia sebetulnya tidak berubah jadi cantik, dia saja merasa cantik. Berapa banyak orang yang operasi pipi, operasi dagu, operasi hidung, dia merasa cantik, kita takut. Saya terus terang dengan orang operasi takut saya tengok. Dan saya tengok wajahnya yang operasi itu bentuknya sama-sama aja semua kan. Sama, macam bencong. Hidung panjang, dagu panjang, panjangnya tak tentu arah pula. Rupanya silikon itu tidak bisa berinteraksi dengan darah. Akhirnya membusuk. Busuklah darah di hidung ini. Kata dokter, ini mesti dipotong. Dipotong hidung ini. Alhamdulillah ada terapi lintah. Akhirnya digantungkanlah lintah. Digantungkanlah lintah di sini. Untuk menyedot nanah tadi. Biasanya kalau kulit kita digantungkan lintah, itu 1 hari lintah itu bisa tahan nyaman. Tapi pas ditempelkan ke hidung, asal tempel jatuh. Asal tempel jatuh, kata lintah. Lintah pun tak mau. Terapi lintah. Bayangkan itu lintah. Yang mau lintah darat aja yang mau. Saking kan busuknya hidung yang gara-gara silikon tadi. Wala udhillannahum, aku sesatkan mereka, kata setan. Setelah sesat, wala umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi, berimajinasi. Apa kata setan? Kau cantik, kau cantik, kau cantik, kau cantik, kau cantik, kau cantik, kau cantik. Dia saja merasa cantik. Orang merasa ngeri. Hai yang asik dibuat setan operasi, sesungguhnya kau saja yang merasa cantik, sesungguhnya orang merasa ngeri. Tapi orang nggak jujur. Gimana Jeng? Aku kelihatan cantik nggak? Wow, amazing. Padahal dalam hatinya macam hantu aku tengok. Baru dijawab, udah datang pertanyaan. Suntik filler untuk memancungkan hidung dan melancipkan dagu yang bersifat tak permanen 6 bulan. Tak permanen kata engkau. Siapa yakin malaikat maut tak datang dalam 6 bulan? Begitu lancip, cip, mati. Permanen kau. Kau cantik bukan karena dagu kau lancip. Kau cantik bukan karena hidung kau panjang. Kau cantik karena bekas air wudhu. Kau cantik karena habis baca Quran. Kau cantik. Yang mengatakan cantik tak cantik itu kan hati. Betul? Bapak-bapak ganteng. Ganteng. Bininya tidaklah jelek, tapi rasanya taklah sepadan berjalan. Pas ditanya orang, Pak, siapa perempuan paling cantik? Itulah yang paling cantik gitu deh.
Entah dia jujur, entah takut, Allahu a'lam. Karena antara jujur dan takut ini beda-beda tipis. Tapi yang jelas kata dia, cantik itu membuat cinta atau cinta itu membuat cantik? Tak bisa jawab. Gara-gara cinta itulah orang menjadi cantik. Karena kalau cantik itu relatif. Gara-gara cinta itulah orang menjadi cantik. Dan cinta itu letaknya di hati. Kalau sudah ibu sentuh hati bapak itu, tak perlu dagu ibu lancip. Macam dagu kambing pun cantik ibu tengok. Kalau dipeturutkan ini, oh makin tua makin berkerut, tambah lagi. Makin tua makin turun. Dia bertahan paling cuma 2 bulan, 6 bulan tahan. Habis itu hidung turun, dagu turun. Tinggal mencari sapu lidi aja lagi. Nenek sihir. Berhentilah. Berhenti. Usah dipeturutkan ajakan setan ini. Alhamdulillah saya baru saja mendapatkan seorang putra. Alhamdulillah, Selasa 3 September. Saya minta tolong dengan Ustaz untuk memberikan nama. Orang sekarang tengok bulan. Lahir September, Septian. Lahir Agustus, Agustinus. Lahir Januari, Januar. Saya lahir bulan Mei. Andailah dulu ayah emak saya ikut bulan, mungkin nama saya maybe yes, maybe no. Maka kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi, setiap anak yang lahir tergadai. Anak kita itu tergadai. Bagaimana cara menebus tanah yang tergadai? Bayar. Cara menebus anak yang tergadai, tudbahu anhu yauma sabihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Tak ada duit hari ke-21, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Yang sekarang umurnya 40 tahun, silakan kurban sekarang. Silakan akikah sekarang. Balik dari sini, ambil kambing, akikah. Tapi kalau udah umur 40, akikah saja. Jangan minta ayun pakai marhaban. Minta pula Habib cukur rambut. Pertama menebus anak, potongkan kambing. Yang kedua yuhlaku, cukur rambut. Karena waktu dalam rahim rambutnya kotor, najis, bercampur dengan darah. Bersih, cukur. Wa yusamma, kasih nama yang bagus-bagus. Siapa nama anaknya? Fatimatuz Zahra. Siapa nama anaknya? Aisyatur Ridha. Siapa nama anaknya? Khadijatul Kubra. Mantap, mantap. Siapa nama anaknya? Qatrun Nada, panggilan nada. Qatru, tetesan. Nada, embun. Qatrun Nada, tetesan embun. Apa tak senang suaminya? Balik dari kerja, menetes embun. Sejuk batin. Ini nama istri. Siapa nama istrimu? Christina Aguilera. Penyanyi yang dari mana itu? Nanti saya sebutkan, sangka orang saya kenal pula. Oleh sebab itu maka kasihlah nama yang baik-baik. Mahumida wa ubbida. Humida, nama yang terpuji. Hamid, Mahmud, Muhammad. Tapi kan nama orang sekarang, dulu nama orang cari yang baik-baik. Ubbida, yang nama itu membuat dia menjadi hamba Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Nama. Siapa nama Pak Bupati kita? Ibnu Saleh. Ibnu anak. Saleh, Saleh. Yang selalu kita minta, Rabbi habli minas saleh. Idza mata ibnu Adam, idza mata al-insan, kalau mati manusia putus, tapi ada 3 yang tetap kekal amalnya, tak putus. Waladun saleh. Apa beda waladun salihun dengan ibnu saleh? Waladun salihun bisa laki-laki, bisa perempuan. Tengok dalam kitab Syarah Bulughul Maram. Waladun salihun, maka yang punya anak perempuan jangan berkecil hati, karena makna waladun masuk anak perempuan. Tapi kalau disebut ibnu salih, hanya laki-laki saja, perempuan tidak. Maka yang punya anak perempuan jangan kasih nama ibnu salih, bintu salihah. Oleh sebab itu maka
Nama sekarang malu Pak Ustaz. Aisyah, Fatimah, Hasan, Husain, malu. Pakai nama yang lain-lain, yang cantik-cantik, yang bagus-bagus selama maknanya bagus. Nama anakmu siapa? Camry. Hah? Itu Kijang Toyota. Camry sedan Toyota itu. Anak saya ini lahir 17 Agustus Pak Ustaz. Terus Camry, kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap. Cuman pangkalnya kasihlah Muhammad Camry atau Camry Abdillah, supaya orang tak salah paham dan tak salah sangka. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan. Ada kisah Imam Syafi'i menginap di rumah Imam Abdullah bin Hambal, dan putrinya melihat Imam Syafi'i tak sholat tahajud. Dijawab Imam Syafi'i, karena memikirkan 7 masalah umat. Dalam kajian lain, Ihya Ulumuddin ini nama kitab. Nama penulisnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggalnya 505 Hijrah. Kitab yang paling bagus tentang psikologi Islam, tentang masalah hasad, masalah dengki, masalah busuk hati. Ini kitab Ihya Ulumuddin, bagus. Bahwa ibadah yang bersifat fardu ain lebih diutamakan dibanding fardu kifayah. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal tersebut? Ada kontradiktif antara perbuatan Imam Syafi'i dengan ucapan Imam Syafi'i. Katanya ibadah yang fardu ain lebih utama dibanding fardu kifayah. Sedangkan dalam riwayat kehidupannya, dia tidak sholat tahajud karena memikirkan 7 masalah umat. Memikirkan masalah umat itu kan fardu kifayah. Sedangkan sholat tahajud sunat, bukan fardu ain. Tahajud bukan fardu ain, kecuali ditinggalkannya sholat wajib. Kok kenapa tak sholat wajib? Aku memikirkan umat nih sekarang. Itu tak betul. Dan tidak pula tiap malam. Imam Syafi'i bukan tiap malam dia tak tahajud. Jadi ceritanya Imam Syafi'i bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Paginya ditanya sama anaknya, ya itu siapa ya? Kok aneh kawan ayah itu? Kenapa? Ada 3 aku lihat. Yang pertama, kuat kali makan dia, habis makanan. Yang kedua, dia tadi sholat subuh tidak wudhu. Yang ketiga, dia tak tahajud. Kata Imam Ahmad bin Hambal, itu Imam Syafi'i, guru saya. Imam Ahmad bin Hambal itu murid Imam Syafi'i ketika sedang berada di Baghdad, Irak. Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Hambali meninggal 241. Ingat, ada 2 angka yang mirip, 204, 241. Kenapa dia sholat subuhnya tidak wudhu? Karena wudhu isyanya tak batal. Kenapa dia tak tahajud malam itu? Karena tahajud amal pribadi. Sedangkan ada amal mengalir setelah mati, yaitu amal jariah nulis buku. Tahajud kalau kita buat untuk kita sendiri, mati kita putus. Tapi kalau nulis buku, tapi jangan tiap malam nulis tak tahajud, sekali-sekali. Yang ketiga, kenapa makannya banyak? Karena makanan orang beriman itu obat. Bapak, ibu kalau banyak tadi makan, mana tahu ditanya, kok banyak kali makan? Ini obat. Cuman kadang orang yang 3 cerita ini, yang 1 itu aja ingat dia, yang 2 itu tak ingat. Makanan orang beriman itu, la ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Tidak ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Yang menyiapkannya takwa, yang memakannya pun orang takwa. Semua yang saya makan di rumah ini, yang kita makan di rumah ini, jadi amal soleh. Kenapa? Karena orang beriman itu makan liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Asal udah tegak tulang belakang, stop. Jadi kalau bapak ibu nampak nanti saya makan ini, mau ambil ini, ambil ini, Ustaz kau banyak kali makan. Aku kalau tidak begini tak tegak tulang belakang. Boleh tak sholat tahajud 10 menit sebelum azan subuh? Waktu tahajud dari sejak isya sampai azan subuh. Jakarta subuhnya sekarang jam berapa? 4:06. Jam 4 sholat tahajud sah. Tapi jangan tiap malam, sekali-sekali. Jam 4 udah berbunyi, udah suara mengaji di masjid, boleh. Yang penting belum masuk waktu subuh. Saya tidak mengatakan azan. Saya tidak mengatakan azan. Belum masuk waktu subuh. Karena banyak juga sekarang muazin azannya sudah masuk beberapa saat, dia pun ketiduran juga. Bagaimana cara dokter bisa lillahi ta'ala, bisa menghindari sifat riya, sombong, bila kita memiliki kelebihan keahlian dibandingkan dokter-dokter lain? Insya Allah nanti kalau sudah
berdiri, pas pembelian tanah pun nanti pas ini soalnya yang saya cakapkan ini tak bisa pakai teori. Kita ID sudah survei dapat tanah 1 hektar di harganya 200 juta. Ini dokter yang sombong, yang riak, yang mobil mewah, kesini duluan bawakan proposal. Assalamualaikum Pak Dokter. Pak Dokter kan pasiennya banyak. Oh iya kata dia, saya yang paling hebat di Batam ini kata dia. Rumah Pak Dokter kan paling bagus. Oh iya kata dia, rumah saya yang paling mahal. Nah, ini tanah nih 200. Aduh semua utang kata dia. Jadi kalau mau menghilangkan kesombongan, keangkuhan, nih pas praktek. Makanya nanti pas hari ulang tahun ID, peringatan hari besar ID, jalan-jalannya itu ke danau, ke bukit, ke mall, oke sudah itu udah. Jalan-jalan ke panti asuhan. Jalan-jalan, tapi kalau kita sudah punya sendiri, maka tiap hari pertemuan dibawakan, tiap bulan datang, di grup ada terus. Belum bayar, ini anak 4. Maka insya Allah itu menghilangkan keangkuhan, kesombongan, keegoan, segala macam. Kita hanya berusaha. Ceramah ini ada baiknya, tapi tiap hari ceramah, tak masuk ke kepala. Ada tingkat jemu, ada tingkat bosan. Ada orang bosan pada ceramah. Orang kalau terus muncul bosan. Desainer, koreografer, tukang desainer pakaian itu, yang laki-laki, itu muncul kebosanannya pada perempuan. Kan banyak yang melambai kan? Kalau ada orang bosan pada perempuan gara-gara sering menengok perempuan, itu desainer sama koreografer. Yang lebih mengerikan adalah bosan mendengar ceramah. Apalagi sampai tobat sama ustaz. Aku kalau sama ustaz ini tobat aku. Nah, itu na'udzubillah. Jadi makanya saya ingin mengatakan bervariasi. Ceramah oke, sebulan sekali, seminggu sekali. Tapi harus ada amal yang tidak teori tapi langsung praktek. Nah, maka saya selalu sama. Di mana-mana saya ceramah tak keluar dari 3. Islahut tarbiyah, perbaikan pendidikan. Islahul iktisad, perbaikan ekonomi. Islahul siasah, perbaikan politik. Perbaikan politik, pilih anggota dewan yang peduli pada syariat Islam. Perbaikan ekonomi, belanjalah ke warung tetangga, bangkitkan ekonomi umat. Perbaikan pendidikan, masukkan anak-anak ke pondok pesantren. Yang punya duit banyak, beli tanah, dirikan sekolah. Karena sekolah yang ada sekarang belum mampu untuk menampung anak-anak kita. Apalagi anak-anak yang tak mampu. Daftar ulang 17 juta. Anak siapa yang bisa? Tak tertampung. Yang sekarang tidak mendapat pendidikan layak itu 10 tahun lagi, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun S1. Yang sekarang SMP cabut, mabuk, sakau, lem kambing, itu yang akan jadi anggota dewan tahun 2040. Satu-satunya jalan memperbaiki umat lewat pendidikan. Dan ID tidak hanya menyehatkan badannya, tapi juga menyehatkan generasi ke depan insyaallah. Amin. Udah aku sampaikan ya Allah. Kalau tak percaya juga ID nintahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah bank syariah, yang saya tahu di Indonesia bank syariah itu patokannya masih Bank Indonesia, masih konvensional. Karena saya pernah punya pengalaman pribadi di kantor, mau nutupin kredit yang lebih cepat itu tetap kena denda, Ustaz. Nah ini jadi seperti apa ya, Ustaz? Seluruh bank di Indonesia menginduk kepada BI. Tidak ada yang di luar BI. Tidak sama macam di Saudi Arabia atau Dubai Islamic Bank, atau di Mesir Faisal Islamic Bank, cabang dari Faisal Islamic Bank Saudi Arabia sendiri. Semuanya tetap menginduk ke BI. Yang menetapkan suku bunga BI. Makanya selalu saya katakan ini proses menuju pure syariah. Dan siapa yang menolong menuju prosesnya ini? Kita. Sekarang pertumbuhan Islamic Bank, bank syariah di Indonesia baru 7%. Yang 93 konvensional. Padahal umat muslim terbesar di dunia Indonesia. Menunjukkan kita Islam ritual oke, Islam haji umroh mantap. Tapi kalau sudah menyebut ekonomi,
maka kita support menuju syariah. Bahwa Abdul Somad mati nanti belum juga terwujud, paling tidak kita pernah berkontribusi menuju. Jadi kalau bapak menabung bank syariah, bapak barulah dia kuat. Setelah kuat, barulah dia bisa independen, murni sendiri. Makanya pemerintah mengeluarkan aturan, bank konvensional boleh membuka divisi syariah selama 16 tahun. Setelah 16 tahun kalau dia berhasil, maka dia berdiri sendiri, nanti akan memecah diri, memisahkan diri, dia berdiri sendiri. Tapi tetap menginduk. Nanti tetap sampai pada puncaknya. Sekarang beberapa bank daerah Nusa Tenggara Barat, BPD-nya, Bank Pembangunan Daerah, sudah jadi bank syariah. Aceh jadi bank Aceh, Riau insya Allah tak lama lagi, Sumatera Barat Bank Nagari itu akan jadi bank syariah. Setelah nanti ini banyak bank syariah ini bergabung besar, mungkin bukan zaman kita, zaman anak kita, zaman cucu kita, barulah maka kita. Tapi kita nanti ikut ditanya Allah Ta'ala, apa kontribusimu menegakkan bank syariah Indonesia? Aku ikut berkontribusi karena meletakkan uangku di bank syariah. Jadi kalau dikatakan mana itu yang pure murni original syariah, belum, menuju syariah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikut berkontribusi dan mensupport program ini. Amin ya rabbal alamin. Hukum asuransi ada dua. Yang pertama mengatakan asuransi itu haram. Kenapa asuransi itu haram? Karena di dalamnya ada gharar, gambling, judi. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Batuk dapat 100. Tak pernah, flu pun tak pernah. Tak dapat, bertahun-tahun tak dapat. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta kumpul. Nabrak tiang listrik. Langsung dapat. Ini tak pernah, akhirnya marah dia karena udah bertahun-tahun tidak, tabrakannya dapat. Maka karena ada unsur gambling, gharar, judi di dalamnya, haram. Kata fatwa yang pertama. Datang fatwa yang kedua, mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena di dalamnya ada unsur ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi fatwa ulama tentang asuransi ini dua. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan boleh. Saya sampaikan dua-duanya dalam satu majelis. Kapan muncul masalah? Ketika dalam satu majelis saya sampaikan satu. Nah, itulah yang ada video Pak Profesor Dr. Ma'ruf Amin mengharamkan BPJS, tiba-tiba membolehkan. Dua-dua itu fatwa ulama. Cuman bedanya waktu belum jadi wapres disampaikannya satu. Setelah disampaikannya dua. Lalu kata orang, wah ini fatwanya kok berubah? Tidak, fatwa itu dua-dua ada. Buka dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir. Tolong jangan upload sepotong-sepotong. Bahwa memang ada dua fatwa. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang memilih asuransi, perbuatannya itu betul atau tak betul? Betul, dia pilih fatwa kedua. Kalau ada di antara bapak ibu, aku sampai mati tak mau asuransi, perbuatannya itu betul apa tak betul? Betul juga, karena dia pilih fatwa yang pertama. Kok bisa ulama ini buat dua pendapat? Karena Nabi tidak ada menyebut dulu asuransi. Asuransi itu muncul belakangan dan ulama berijtihad. Rambut sama hitam isinya macam-macam. Ijtihadnya begini, ijtihadnya begini. Ustaz sendiri, saya tidak pakai asuransi kendaraan sampai sekarang. Terus Ustaz selamat terus, bolak-balik tabrakan. Mana berat yang listrik, sedang nyetir ditabrak orang dari belakang. Bahwa dia datang, musibah namanya. Oleh sebab itu maka amalkan sesuai keyakinan. Jadi kalau ada orang mengatakan, apa ya kau pakai asuransi? Sholat rajin, pengajian rajin, pakai asuransi. Fatwa kedua, bray. Wallahu a'lam. Ya Bu. Sampai sekarang tidak ada keluar dari Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa materi benda yang disuntikkan itu halal. Tak ada. Ini kan ada fatwa halal. Ada tak halalnya nih? Oke, halal. Halal.
Halal ini isinya halal. Sedangkan itu, suntik itu tidak ada yang mengeluarkan fatwa isinya itu halal, tak ada. Yang ada fatwa boleh memakainya karena darurat. Bukan isinya, boleh memakainya. Bedakan antara fatwa isi dengan fatwa memakai. Sekarang saya masuk ke hutan. Sampai di hutan tak ada makanan, yang ada cuman babi. Lalu saya telepon, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam. Ini ada babi nih Ustaz. Boleh tak saya makan?" Kata Ustaz itu, "Ada kau makanan yang lain?" "Tak ada." Jadi pilihannya cuma dua aja Ustaz, mati sama babi. Makanlah babi itu. Apakah babi itu halal? Tidak. Sampai mati babi tak halal. Tapi memakan babi saat itu boleh karena darurat. Karena kalau tak dimakan mati sampai dapat pisang. Kalau udah dapat pisangnya kau makan babi lagi. "Assalamualaikum Ustaz. Enak rupanya babi ini Ustaz." Jangan. Dari cerita ilustrasi tadi, paham Bapak Ibu kan? Itu enaknya kita ceramah sama orang cerdas nih. Fatwa tentang materinya halal itu tak ada, tapi memakainya karena nanti akan ada penyakit ini, akan ada ini, akan timbul ini, akan ini datang ini, akan mati, akan cacat. Maka kata ulama, daripada nanti anakmu sakit, aku pakai aja lah, tak apa-apa. Sementara nanti dapat mungkin akan maju teknologi ini, nanti ada umat Islam yang bisa membuat materi yang halal. Jelas? Allahu a'lam.